Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya insya Allah akan menyampaikan tentang ekspor dan impor. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal amal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, ini santai aja, boleh sambil makan, boleh sambil ngerokok. Saya request dari Ustaz Haji Rusdi, saya mencoba memaparkan atau sharing, lebih kepada sharing sirah tentang sahabat-sahabat atau khulafaur rasyidin atau ulama-ulama yang terdahulu yang pernah ada di zaman kita sebelumnya. Dalam hal ini mungkin saya akan meruncing kepada khalifah yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini jiping ya, jiping, ngaji nguping, dengerin aja, agak ada kitabnya. Sampai salam ya, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah untuk sirah, alhamdulillah saya suka dari dulu, saya suka, jadi saya banyak ya sedikit, nggak banyak sih, sedikit pengetahuan tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya coba merangkum. Saya nggak bisa baca kitab kayak Ustadz Rusdi. Saya jadi lebih kepada mengcompile, mengkolek sumber-sumber yang ada daripada buku-buku yang beredar. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal dengan ketegasannya. Beliau terkenal dengan galak, tegas, dan adil di antara beberapa sahabat. Beliau lahir di Mekah tahun 582 Masehi, karena waktu itu belum ada. Jadi ketika zaman Nabi itu belum ada, Hijriah belum ada. Jadi kalau kita belajar sejarah selalu sebelum Masehi, sebelum Hijriah. Jadi Umar bin Khattab lahir tahun 582 Masehi. Beliau sekaligus mertua daripada Nabi Muhammad SAW, lahir di Mekah dari Bani Adi. Jadi di Mekah itu banyak bani-bani ya. Kalau ini baninya bani mantu. Cuman kalau di Mekah itu banyak bani, suku lah, suku-suku banyak. Suku Adi ada bani. Kalau Rasulullah kita tahu beliau dari keluarga Bani Hashim atau Al-Mughirah atau bani-bani yang lainnya lah. Ini Bani Cilegon. Bani Cilegon ya. Beliau adalah anak dari ayahnya yang bernama Khattab bin Nufail. Bin Nufail ini terkenal dulu zaman Rasulullah adalah seorang hakim. Istilahnya kalau kita sekarang arbitrase. Arbitrase itu adalah pengadilan di luar pengadilan resmi. Jadi beliau ini kakeknya Umar adalah seorang yang juru damai di antara perselisihan yang ada. Misalkan ada perselisihan antara satu suku atau dua suku dan beberapa suku lainnya, kakeknya Umar ini yang turun tangan untuk menyelisihi atau menyelesaikan konfliknya. Dan nasab daripada Umar bin Khattab ini bertemu ternyata dengan Rasulullah SAW. Jadi ayahnya Sayyidina Umar bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Nah ini sama juga, Ka'ab itu moyangnya Rasulullah. Dan Rasulullah kita tahu bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab ketemu dengan Rasulullah. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari orang dulu adalah nasab itu penting. Nasab itu penting, kenapa? Karena itu akan menentukan cucu, anak cucunya penting banget. Ini khususnya yang ahlan wa sahlan, ahlan wa iwen, ahlan wa iwen. Masuk bang. Sini aja bang, sini bang. Itu sini loh sini. Jadi nasab itu penting. Dari dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi contoh yang satu kakek sama Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Siapa itu? Siti Khadijah. Siti Khadijah satu kakek
kakek juga sama Rasulullah. Kita tahu bahwa Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ini moyangnya Rasulullah sama. Dan Rasulullah terkenal bahwa bibit Rasulullah dari Nabi Ibrahim itu sangat terjaga sampai dengan Abdul Muthalib, sampai dengan Abdullah, sampai turun kepada Rasulullah. Ini bibitnya ini sangat terjaga, suci. Nah, sehingga banyak beberapa sahabat yang masyhur, yang terkenal, yang alim, yang luar biasa dari satu kakek atau dari satu moyang. Ini juga penting buat muda-muda nih yang lagi nyari jodoh, ya kan? Nah, ini penting. Kenapa penting? Harus tahu bapaknya siapa. Nanti Jayan mau nikah, lu anaknya siapa lu? Bapak lu anak siapa? Nah, tarik tuh. Nah, itu kan kenapa penting? Karena bibit yang dihasilkan itu akan menentukan anak cucu kita. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kecil, kita lanjut masa kecil Umar bin Khattab. Saya kutip dari kitab Sirah Nabawiyah Al-Khattab dari karangan Syekh Muhammad As-Salabi, bahwa Umar bin Khattab lahir tahun ke-13 daripada tahun gajah. Artinya beliau ini 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Beliau lebih junior daripada Rasulullah. Dan beliau dibilang sangat paling galak di antara sahabat-sahabatnya. Paling garang di antara sahabat. Kenapa? Karena beliau pernah bilang dalam kitab tersebut bahwa Umar bilang ayahku Al-Khattab adalah orang yang kejam, galak. Jadi saya dikit-dikit galak, saya males-malesan dipukulin sehingga Umar itu terdidik dengan didikan yang sangat tegas. Kita tahu bahwa Umar disegani di kalangan sahabat bukan karena kaya. Kita tahu Umar, sejarah-sejarah yang kita pernah dengar waktu masih kecil, masih SD dulu, bahwa Umar sangat tegas bukan karena bangsawan, bukan, tapi karena ketegasan beliau dan kecerdasan beliau dalam menyelesaikan masalah. Siapa saudara sahabatnya yang kaya di antara Sayyidina Umar? Salah satu contohnya adalah di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Tolhah bin Ubaidillah. Mereka orang-orang kaya semua. Di antara mereka Umar lah yang paling biasa aja. Sehingga tapi dengan kecerdasannya Sayyidina Umar, beliau tidak pernah merasa tersisihkan karena beliau cukup mampu, cukup berpiawai dalam bergaul. Kita tahu kekayaan Abdurrahman bin Auf disebutkan dalam sebuah kitab kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf dari kitab Bidayah wa Nihayah. Beliau pada saat meninggal, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta 6,2 triliun. Zaman dulu tahun 600 Masehi, sekarang udah 2025. 6,2 triliun pada saat beliau meninggal. Pada saat beliau hidup lebih banyak lagi hartanya. Itu di luar daripada 1000 ekor onta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing. Itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Kita lihat bahwa di sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah halaman 163, disebutkan di situ wa a'taqa khalqan mimma likihi. Dia membebaskan beberapa budak. Abdurrahman bin Auf hobinya membebaskan beberapa budak. Bahkan di satu riwayat ribuan budak udah dibebaskan sama Abdurrahman bin Auf. Tsumma taraka ba'da dzalika kullihi malan jazila. Kemudian setelah itu meninggalkan banyaknya harta. Disebutkan lagi dalam kitab tersebut min dzalika dahabin, termasuk emas-emas yang dipotong. Quti'a bil khusu, yang dipotong pakai kapak. Emasnya Abdurrahman bin Auf itu kalau saking banyaknya dipotong-potong pakai kapak. Saking banyaknya. Sebanyak apa emas itu? Hatta majalat aidir rijal, sampai tangan-tangan si para laki-laki itu terluka. Saking banyaknya itu emas Abdurrahman bin Auf, tangannya sampai lecet lah istilahnya. Mungkin bahasanya maksudnya begitu, sampai terluka tangannya. Wa tarakal alfa ba'irin wa mi'ah faras, dan meninggalkan 1000 onta dan 100 ekor kuda. Wa talata alafin syatin
tar'a bil Baqi, dan 3.000 domba yang merumput di kawasan Baqi. Itu Abdurrahman bin Auf. Walamma mata shalla alaihi Utsman bin Affan, dan ketika beliau meninggal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan menyolatkan jenazahnya. Wa hamala fi jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyolatkan jenazahnya. Wa dufina bil Baqi an 75 sana, dan beliau umur 75 tahun. Itu sekilas tentang Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Sahabat-sahabat Sayyidina Umar. Siapa lagi sahabat-sahabat Sayyidina Umar pada zamannya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak kalah lagi kayaknya. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, mungkin saudara-saudaraku sekalian semua tahu bahwa sampai hari ini wakafnya Sayyidina Utsman masih terus ada. Sayyidina Utsman bin Affan waktu meninggal, beliau meninggalkan harta 2,5 triliun pada saat beliau meninggal. Dan yang masih jalan sampai saat ini adalah sumur Roma. Mungkin kalau udah pada umroh sana, pada saat lewat di Madinah suka dibilangin dekat Masjid Kiblatnya, ini adalah sumur Roma, sumur yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang negosiator ulung pada zamannya. Jadi pada waktu itu di Madinah, ketika Nabi Muhammad SAW selesai berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada satu musim pacak kering, yang semua sumur di Madinah tuh kering semua. Nggak ada satupun sumur yang keluar air, kecuali satu sumur, namanya sumur Roma. Nah sumur ini punya Yahudi, gitu. Sumur ini punya Yahudi. Memang dia dasar Yahudi brengsek ya. Jualnya mahal, gitu loh. Jual mahal. Tiap hari orang nggak mau beli air karena harus minum, harus makan, harus menggunakan air tersebut. Sampai setiap hari kebanyakan daripada dermawan beli air, dermawan, saudagar kaya beli air banyak. Wah, Yahudi kipas-kipasnya mahal air, istilahnya mungkin satu ember itu yang biasa kita mungkin 10.000, dia jual 500.000. Saking mahalnya pada waktu itu. Nabi Muhammad marah, sahabat-sahabat yang lain juga marah, tapi nggak bisa karena ini haknya si Yahudi. Sampai Rasulullah bilang bahwa, bersabda beliau di depan sahabat-sahabat semua, barang siapa yang membebaskan sumur ini, Allah akan gantikan dengan surga. Wah, langsung sahabat berbondong-bondong temuin Yahudi begitu. Kata si sahabat, berapa mau dijual? Nggak dijual. Yahudi dengan sombongnya nggak dijual. Berapapun harganya nggak dijual. Datang lagi Abdurrahman bin Auf, bawain duit, nggak dijual. Nggak ada yang bisa tembus. Saking menguntungkannya bisnis ini. Karena dia cuma satu-satunya orang pemain tunggal, si Yahudi brengsek ini. Akhirnya datanglah Utsman ini pinter, negosiator ulung, pedagang, tukang jualan, bukan calo ya kalau sekarang. Calo ngomong doang, duit kagak ya kan? Saya juga calo juga. Utsman ini negosiator ulung. Utsman datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang non muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi, berapa kamu mau jual? Oh, saya nggak jual kok. Dengerin dulu, kata Utsman. Saya nggak seperti mereka. Utsman bilang, saya nggak seperti sahabat-sahabat saya. Saya datang ke sini mau menawar separuh dari sumur. Gitu. Jadi 50% saham saya beli dengan harga tinggi. Kata si Yahudi, mikir diam dia. Saya bilang, kamu nggak akan hilang hak kamu di situ, nggak akan hilang. 50% hak kamu, 50% hak saya. Dengan harga yang dikasih oleh Sayyidina Utsman pada waktu itu, boleh juga nih harganya ya nggak ya? Kata Sayyidina Utsman, oke, ya udah, nego deal, salaman, bikin. Kalau dulu bikin perjanjian lah, jual beli. Kata pada saat dibuat perjanjian, si Yahudi bilang, bagaimana cara pembagiannya? Kata Sayyidina Utsman, gampang. Hari ini ente jual, untungnya buat ente. Besok ente jualan, untungnya buat ente. Kata
Kata Sayyidina Utsman, ayah benar. Boleh. Yahudi blow on nih. Awalnya pintar jadi nambah blow on karena ada duit, ya kan? Tanda tangan semua jadi salaman dibayar selesai. Tibalah hari pertama si Yahudi jualan. Seperti biasa, saudagar kaya beli kipas. Utsman diam aja. Lalu lanjut selesai hari itu Yahudi dengan keuntungannya, Utsman besok jualan. Beliau jualan, ayuhan nas, datang semua. Gratis. Gratis. Yahudi komplain, Utsman gimana? Nanti kalau jual air gratis. Promo, promo. Ambil, sebanyak-banyaknya ambil, kata Utsman. Kata si Yahudi, nggak bisa begitu. Nggak bisa, kan perjanjian sudah jelas. Ente kemarin, hari ini aneh. Jadi caranya jualan cara saya. Cara ente yang kemarin terserah. Yang hari ini cara saya. Kan? Diambil semua. Sebanyak umat muslim selebar kampung ambil air. Selesai. Besok Yahudi jualan. Nggak laku dong. Air yang kemarin masih ada. Saking pintarnya Sayyidina Utsman itu. Jadi nggak ada yang beli. Satu hari, wah nggak ada yang beli nih. Sampai ada, bukan sahabat nih, tapi penduduk Madinah, Ansor, sampai meledek Yahudi, bawa ember di depan dagangannya, ditumpahin air, ditumpahin air di depan si Yahudi. Saking apa? Saking banyaknya air yang mereka sudah dapat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Besok begitu lagi Utsman jualan, gratis, ambil, ya nggak? Begitu terus, akhirnya Yahudi nyerah. Dia bilang, Utsman, saya udah nggak punya duit uang lagi. Saya mau jual saham saya yang 50%. Boleh, saya beli, tapi harganya murah. Ya. Kira-kira begitu ya. Kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sumur tersebut sampai hari ini masih mengalir, memberikan air kepada kampung-kampung penduduk-penduduk yang ada di Madinah, di hotel-hotel semua yang di sekitar Masjid Qiblatain. Alhamdulillah. Agak melebar sedikit nggak apa-apa ya. Jadi Sayyidina Utsman. Lanjut, saat remaja Umar dikenal disebut teman-temannya orang yang paling galak. Meskipun beliau berasal dari kalangan bukan saudagar kaya atau bukan bangsawan, tetap Sayyidina Umar pada waktu kecil beliau belajar membaca, belajar menulis, belajar memanah, bela diri, gulat dan sebagainya, sehingga beliau terbentuk menjadi sosok yang sangat berbakat pada saat itu. Dan juga tibalah awal-awal Umar beranjak dewasa dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berbenturan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidatina Khadijah, beliau suka berkholwat. Nabi Muhammad suka berkholwat di Gua Hiro. Kita tahu wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah di Gua Hiro pada saat beliau sedang keluar. Nah, pada saat beliau menerima wahyu ini, beliau terus menyebarkan Islam secara diam-diam. Dari mulai Abu Bakar, laki-laki pertama dewasa yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Laki-laki anak muda yang pertama masuk Islam adalah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perempuan dewasa pertama yang masuk Islam adalah istrinya beliau, siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Beliau terus memberikan penyebaran agama secara diam-diam karena belum bisa diterima, sampai akhirnya menyebar, tidak terasa penyebaran itu langsung meroket. Orang-orang tahu, wah. Kita tahu bahwa beliau sebelum Nabi Muhammad sebelum menyebarkan risalah, beliau dikenal dengan oleh orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang sangat dipercaya Nabi Muhammad. Sampai diberikan gelar Al-Amin pada waktu Nabi belum dapat risalah. Jadi orang-orang Quraisy itu masih suka sama Nabi, demen gitu ya. Ketemu dengan Nabi Muhammad itu demen, suka. Dan dalam setiap riwayat dikatakan bahwa orang-orang kaya
kaya, orang-orang saudagar-saudagar ini suka menitipkan barang dagangan atau barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini lucu. Jadi ketika Islam sudah terdengar suaranya oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad disebut orang gila, pendusta, tukang sihir, dilempar kotoran, dicaci maki. Tapi yang memaki Rasul malamnya datang, tak Muhammad titip barang. Ini lucu, kelihatan banget kalau kafir Quraisy munafiknya. Ya, di siang-siang hari Muhammad disebut pendusta, orang gila, penyihir. Malam hari mereka datang untuk menitipkan barang-barang berharga. Karena apa? Karena percaya. Tapi ketika beliau menyebarkan Islam, mereka mengingkari semua. Gitu. Jadi Nabi Muhammad dimulai sudah terdengar, gaungnya sudah terdengar. Akhirnya orang kafir Quraisy itu melakukan segala cara untuk membungkam Islam. Termasuk Sayyidina Umar membungkam Rasulullah dengan cara apa? Gobilahnya Bani Adi. Jadi kita kan gobilah kayak Ana Syria, Mbak Keneng gitu. Ini gobilah semuanya. Petinggi-petingginya sudah bilang, panggil semua keluarganya, jangan ada yang percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta, orang gila, tukang sihir. Begitu. Sampai senjata tersebut tidak mempan. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini bersekongkol untuk merusak anak-anaknya beliau, anak-anak Nabi Muhammad. Siapa itu? Zainab. Zainab waktu itu sudah menikah dengan suaminya namanya Abul As. Lalu ada Ruqayyah. Ruqayyah sudah menikah dengan siapa? Dengan anaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Utbah bin Abu Lahab. Ini mereka dirusak, suaminya dipanggil, dibilang, kamu ceraikan anaknya Muhammad, nanti aku berikan harta, aku berikan perempuan yang mana yang kamu nikahi. Karena keluarga Abu Lahab dan keluarganya itu udah dilaknat lah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Akhirnya si Utbah bin Abu Lahab, maaf deh, tukang roti di depan deh, roti bakar, maaf deh, maaf intermezzo. Ya mah, udah mah, makasih ya. Istri soleha. Oke, lanjut dari sampai mana tuh? Nah, si kafir Quraisy ini bukan cuma mencegah Islam tersebar, tapi juga membuat Nabi Muhammad repot, pusing. Kenapa? Anak-anak beliau diceraikan sama suaminya. Yang diceraikan adalah Ruqayyah yang diceraikan oleh Utbah bin Abu Lahab. Di situ Abul As tidak menceraikan. Abul As ini tidak menceraikan Zainab, tetap dengan pernikahannya. Walaupun Abul As menentang Nabi Muhammad, mantunya, bayangkan, mantunya menentang Nabi Muhammad, mantunya sendiri. Tetap pada waktu itu penyebaran Islam tetap berjalan walaupun Rasulullah SAW direpotkan oleh urusan anak-anaknya. Ya. Dan pada suatu hari, ini zaman dimana Umar masuk Islam. Pada hari itu tahun 622, datanglah Abu Hakam. Siapa Abu Hakam? Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Namanya gitu. Abu Jahal. Beliau lewat, Rasulullah lewat di depan Ka'bah, di gang kayak jalan kecil. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Marah Abu Jahal pada waktu itu. Akhirnya Nabi Muhammad dicaci maki, dipecut, pakai pecut Arab tuh, dipecut, dicaci maki, disiksa pada hari itu. Akhirnya Nabi Muhammad pulang dengan badan keadaan terluka. Lalu datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Beliau belum Islam, tapi Hamzah selalu membackup Nabi Muhammad sebagai keponakan. Pada saat Hamzah datang dilaporkan oleh tetangganya beliau, ya Aba Umarah,
maksudnya Hamzah, Aba Umar itu bapaknya Umar. Saya lihat ponakanmu disiksa oleh Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Marah Hamzah, datang beliau ke depan Ka'bah. Jadi di depan Ka'bah dulu ada tempat base camp orang kafir Quraisy. Tempat mereka membuat makar kepada Nabi Muhammad. Datang Hamzah, dia datangin Abu Jahal, dipukulin Abu Jahal. Di depan siapa? Di depan Sayyidina Umar. Pada waktu itu dipukulin Abu Jahal, nggak melawan kan Hamzah itu jagoan, badannya gede, tegap, pakai kuda, dipukulin si Abu Jahal. Di depan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak bisa melawan. Karena ini kepala suku, Hamzah ini kepala suku. Hamzah setelah memukulin si Abu Jahal, Hamzah datang ke Rasulullah. Di hari yang sama Hamzah bilang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kemarin aku membela mu karena kamu keponakan saya, sehari ini saya membela kamu karena kamu Rasulullah." Langsung syahadat beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Hamzah, pamannya Nabi. Di hari yang sama, Umar naik darah, naik pitam. Kurang ajar Muhammad, gitulah istilahnya gitu ya. Karena Umar nih berpikir bahwa kafir Quraisy dari dulu tuh akur-akur aja antara mertua sama bapaknya, sama mantunya, antara anak sama orang tua, akur-akur. Ketika Nabi Muhammad datang, ini anak-anaknya itu banyak yang ikut Nabi Muhammad, termasuk anak-anaknya Suhail bin Amr, nanti saya ceritain. Jadi akhirnya Umar pulang, langsung ambil pedang, langsung lari dia. Kemana? Mau ke rumah Nabi Muhammad. Apa yang dipikiran Sayyidina Umar? Yang dipikiran beliau adalah dia bunuh Nabi Muhammad, dia serahkan diri ke Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarganya Nabi, keluarga engkongnya Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan Umar menuju rumahnya Rasulullah, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah itu udah Islam, tapi diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dipanggil oleh Nu'aim ini orang tua. Umar, mau kemana kamu pakai pedang, bawa pedang? Aku mau cari yang namanya Muhammad, katanya. Apa kamu sudah gila? Kata si Nu'aim. Kamu pikir kamu Bani Hashim akan berdiam diri kalau kamu membunuh Muhammad? Enggak, kata Umar. Saya tahu Bani Hashim akan bergerak, tapi saya akan menyerahkan diri. Nyawa balas nyawa, kata Umar. Dengan gentlenya, biarin saya berkorban, yang penting kafir Quraisy gak pecah belah, katanya. Karena menurut dia Muhammad ini memecah belah. Kata Nu'aim, silahkan lihat keluargamu, Umar. Kaifakul, kata si Umar, kaifakul, maksud lo? Gitu kan? bahasa Arab mungkin gitu lah ya. Kaifakul, maksud lo gitu. Ya, Fatimah. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah. Fatimah dan suaminya telah Islam. Buah marah lagi, langsung marah, berbalik arah ke rumah si Fatimah. Datang ke rumah Fatimah, mau ngetok, ternyata Umar mendengar ayat yang dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arab. Jadi di rumah itu ada 3 orang. Ada Fatimah, ada suaminya Sa'id bin Zaid, dan Khabbab. Khabbab ini membacakan surat Thaha pada waktu itu. Umar masuk, ketok-ketok, masuk. Sedang apa kalian? Kata Umar. Kami sedang berbicara aja, ngobrol-ngobrol. Bohong, langsung dipukul si Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah, dipukulin. Fatimah langsung kayak orang tuh menerjang lah dari belakang. Disikut Sayyidina Umar, berdarah mulutnya. Sayyidina Umar berhenti, bahwa dia sadar bahwa dia itu salah, dia menyikut adiknya. Kata Sayyidina Umar, apa itu yang di tangan kamu? Katanya, kata Sayyidina Umar. Sama Fatimah nggak dikasih. Kata Umar, berikan kepada saya apa yang di tanganmu. Itu surat Thaha, tulisan di atas kulit. Akhirnya kata Umar, sungguh aku telah mendengar ayat itu dengan hatiku. Fatimah diam. Akhirnya dikasih suratnya kepada Sayyidina Umar. Dikasih kepada Sayyidina Umar, dibacalah surat tersebut, yaitu Thaha. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha.
tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama. Sayyidina Umar menangis membaca ayat ini. Kata Sayyidina Umar, sungguh yang orang yang telah berbicara ini adalah zat yang harus disembah. Maksudnya Allah. Memang benar-benar firman ini adalah firman-Nya Allah. Kata Umar, bawa saya kepada Muhammad wa ashabi, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kata Sayyidina Umar, keluarlah Habab yang tadi baca ayat. Habab, kaukah itu yang baca? Kata Umar, iya, aku yang baca. Kata Habab, berbahagialah kamu wahai Umar, karena Rasulullah selalu mendoakanmu. Umar bingung, karena Rasulullah selalu mendoakan saya. Dan Rasulullah di dalam kisah yang masyhur dikatakan bahwa Allahumma a'izal Islam bi ahabbil hadainir rajulain. Jadi Rasulullah selalu doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Antara Umar bin Khattab sama Umar bin Hisham. Siapa tadi? Abu Jahal. Di antara dua Umar kan dua-duanya sangat kuat. Yang satu kuat secara karakter, Umar bin Khattab, yang satu kuat secara kepala suku. Kaya kepala suku. Si Abu Jahal ini kaya. Dia disebut sebagai Abul Hakam. Pada zaman jahiliyah itu disebut Abul Hakam, panggilannya. Panggilan orang muslim Abu Jahal gitu. Bodoh dia gitu. Karena pendustaan dia kepada Islam, kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan dua orang terkuat pada hari yang sama masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham si Abu Jahal. Beliau nggak dipilih. Mati neraka dia. Gitu ya. Kemudian setelah selesai, Umar langsung beranjak ke rumah Nabi Muhammad SAW. Belum sempat pulang, jadi pedangnya masih nempel, nggak sempat pulang. Langsung ke rumah Muhammad. Nabi Muhammad ketok-ketok dia, di dalamnya ada Hamzah yang baru bersyahadat kepada Rasulullah, baru masuk Islam pada Rasulullah, baru berbaiat. Marah Hamzah. Begitu dibuka langsung digotong lah gini ya, diajak berantem sama Hamzah. Ngapain lo kemari bawa-bawa pedang? Istilahnya gitu lah. Begitu lagi bercekcok, Nabi Muhammad keluar, langsung bersyahadat, umat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum Umar masuk Islam, ini banyak sahabat yang sudah terlanjur hijrah ke Abyssinia, kerajaan Abyssinia, negeri sebelah. Jadi karena Islam itu sudah dicaci, dimaki, disiksa, segala ibadah susah, banyak para sahabat yang sudah hijrah ke Abyssinia, ke Habasyah, Ethiopia. Itu yang dikenal rajanya sangat bijaksana. Mereka menerima semua agama dan sebagainya. Makanya banyak sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke sana, sekalian berdagang di Habasyah. Nah, Umar masuk Islam, dia tidak sembunyi-sembunyi seperti sahabat yang lain, Abu Bakar, terus Nu'aim bin Abdullah bin Mas'ud, semua secara diam-diam, nggak ada yang menyatakan diri. Beda sama Umar. Begitu dia pulang dari rumah Rasulullah, langsung datang ke rumah petinggi-petinggi kafir Quraisy. Ngapain dia? Ketok rumahnya. Buka. Tahu gak ente berita terbaru apa? Ana Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh. Hebat. Sayyidina Umar nggak ada yang ditutup-tutupin sama dia. Semua kabilah-kabilah, termasuk Abu Jahal, termasuk Hisham bin Ammar bin Hisham. Diketok rumahnya. Tahu gak ini anak? Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kabilah-kabilah Bani Quraisy semua diketok rumahnya, kasih tahu bahwa saya udah Islam. Terakhir dia panggil tukang gosip, ada jadi di zaman di Mekah, bukan sekarang doang ada tukang gosip. Di zaman dulu ya ada tukang gosip. Dipanggil sama Umar, sini, tahu berita terbaru ini apa?
Anak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Roh, pergi. Jadi penyebarnya dalam satu hari cepat. Langsung Umar masuk Islam. Strategi marketing. Sebelum pulang, Umar mampir ke base campnya kafir Quraisy yang di mana? Yang di samping Ka'bah. Di samping Ka'bah ada tempat nongkrongnya mereka. Di depan Ka'bah Umar bilang, ayuhan nas, panggil orang kumpul. Kenapa Umar? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Woi, mantap. Akhirnya apa? Umar dikeroyok oleh kafir Quraisy. Dalam satu riwayat dikeroyok, diberantem di depan Ka'bah sampai 3 hari 3 malam. Enggak kalah. Saking hebatnya sih Sayyidina Umar. Luar biasa. Cayan dong di depan 3 hari 3 malam. Majuin. Nah, begitu cerita pada saat Umar masuk Islam. Cerita ini sampailah ke orang-orang Muslim yang ada di Habasyah. Mereka nggak percaya karena dulu ada jokes ya, bukan sekarang doang ada jokes ya. Dulu juga ada jokes. Apa jokesnya? Kalau ontak bersyahadat, barulah Umar bersyahadat. Sampai seperti itu. Ada jokes itu. Itu benar-benar ada. Zaman dulu itu saking apa? Saking kelotokannya nih si Sayyidina Umar ini pada zaman sebelum masuk Islam. Saking kelotokannya ada jokes seperti itu. Jadi begitu kabar tersebar ke Habasyah, nggak ada yang percaya. Umar, nggak mungkin Umar. Kalau ontak bersyahadat, entah baru habis itu Sayyidina Umar yang bersyahadat. Nanti nggak mungkin, layukin, nggak pernah ada gitu. Wujuduhu kadami lah. Walaupun ada, sepertinya nggak ada gitu. Tapi ternyata terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan?